Selamat pagi, perkenalkan nama saya Firmansyah, mahasiswa Politeknik Jambi, jurusan Teknik Mesin, jalur RPL dengan nomor induk mahasiswa 2506021411122. Di sini saya mencoba menjelaskan sesuai tugas yaitu pneumatik butterfly valve, di mana butterfly valve itu sendiri yaitu alat yang berfungsi untuk mengatur dan menutup aliran fluida atau gas. Dan tentunya dapat dikontrol atau dikendalikan dengan manual maupun dengan sistem pneumatik. Di layar monitor terdapat komponen, material, dan foto untuk butterfly valve itu sendiri, eh, housing, dan sebagainya. Dan tentunya komponen utamanya mengapa disebut butterfly valve yaitu pada nomor 6 yang menyerupai sayap kupu-kupu tentunya. Kita lanjut ke slide 3 yaitu foto pneumatik butterfly valve yang dikontrol atau dikendalikan dengan sistem pneumatik dengan bantuan aktuator. Eh, di sebelah kanan ini sendiri terdapat foto dengan kondisi katup tertutup dan kondisi katup terbuka dengan bantuan aktuator pneumatik. Di slide 4 sendiri terdapat rangkaian skematik diagram, di mana sesuai tugas dua jalur pipa yang dikendalikan sistem buka tutup oleh dua butterfly valve sendiri. Dengan diameter pipa 5 inci dan tekanan lorong fluida 5 kg, maka didapat piston diameter 14,4 mm dan stroke atau panjang langkah 127 mm. Cara sistem kerja pneumatik butterfly valve sendiri pada rangkaiannya tersendiri itu udara bertekanan dari source atau kompresor udara dialirkan melalui pipa melewati air service unit agar partikel selain udara bertekanan tidak terbawa ke aktuator. Katup sinyal akan menerima udara dari sumber melalui air service unit. Katup pemroses sinyal akan meneruskan udara bertekanan ke katup pengendali. Setelah diterima katup pengendali, untuk diteruskan udara bertekanan ke aktuator untuk membuka atau menutup dua butterfly valve pada dua jalur pipa. Slide 6 itu sendiri terdapat perhitungan mengapa didapat piston dengan diameter 14,4 mm dan panjang langkah stroke 127 mm tentunya. Slide nomor 7, spesifikasi komponen yang terdapat pada rangkaian skematik diagram, yaitu kompresor air supply atau kompresor udara dengan tekanan maksimal 10 bar. Tekanan harus lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk menggerakkan aktuator tentunya. Double acting cylinder dengan diameter silinder 14,4 mm dan panjang langkah atau stroke 127 mm disesuaikan dengan suplai udara bertekanan. Kartu pengendali 4 per NW valve ukuran standar biasanya itu 1/4 inch dan ulir atau NPT atau drat tentunya untuk pengendali maju mundur aktuator. Katup sinyal 3 per NW valve ukuran 1/4 inch untuk pengendali maju mundur katup pengendali dan diteruskan ke aktuator silinder. 4 katup yang dioperasikan manual jarak dekat dan jarak jauh tentunya. Kita lanjut ke katup pemroses sinyal atau shuttle valve. eh, Katup pertemuan antara kontrol jarak dekat dan jarak jauh dari katup sinyal dan diteruskan ke katup pengendali. Ini dua katup pemroses sinyal atau shuttle valve. Air service unit tentunya dengan range tekanan 10 bar dan dipasangkan di dekat sumber udara bertekanan atau kompresor, manometer, pressure gauge atau indikasi tekanan dengan range tekanan 10 bar. Menggunakan manometer atau pressure gauge melebihi dari tekanan kebutuhan. Air pressure reservoir atau tangki udara dengan spesifikasi 10 sampai 50 liter sebagai wadah udara bertekanan untuk suplai hingga aktuator, sehingga beban kompresor tidak bekerja secara terus-menerus. Di slide nomor 8 sini terdapat gambar ilustrasi foto-foto komponen yang terdapat di rangkaian skematik diagram, kompresor air supply, air pressure reservoir, reservoir unit, manometer, katup-katup, dan double acting cylinder itu sendiri. Rangkaian sistem pneumatik butterfly valve tentunya terdapat gejala atau kerusakan umum dan langkah perbaikan.
yang sering kita jumpai dalam sehari-hari atau yang biasa terjadi. Yang pertama itu katup tidak terbuka, jenis kerusakan katup tidak terbuka. Salah satu penyebab tidak ada suplai udara, katup malfungsi atau stuck pada batang butterfly valve-nya itu sendiri. Manopus button tidak bekerja. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah periksa sumber udara bertekanan, rutin rutin cek stem atau batang butterfly valve itu sendiri dan greasing atau lubrikasi pemberian pelumas. Katup tidak terbuka penuh. Penyebabnya itu suplai udara kurang dari kebutuhan udara, kebocoran pada pipa suplai atau tekanan udara turun. Tindakan atau perbaikannya, cek kebocoran pada pipa udara, cek tekanan pada gauge. Suplai udara rendah, kompresor udara di bawah spesifikasi kebutuhan, kebocoran pada jalur suplai. Gunakan tindakan perbaikannya, gunakan kompresor sesuai spesifikasi dan rutin cek kebocoran. Yang keempat yaitu tidak terdapat suplai udara. Penyebabnya salah satu kompresor mati, jalur suplai udara tersumbat, regulator udara tersumbat. Tindakan perbaikannya yaitu rutin pembersihan regulator dan jalur pipa suplai serta servis kompresor. Berdasarkan kerusakan umum atau gejala yang sering ditemukan, maka perlunya perawatan dan jenis jadwal perawatan yang pertama yaitu daily maintenance atau perawatan harian, yaitu rutin cek kebocoran, cek tekanan udara, visual cek dan noise atau kebisingan jika ada suara-suara yang tidak normal. Weekly maintenance atau perawatan mingguan, yaitu membersihkan filter udara, membersihkan regulator jika ada partikel-partikel yang eh, dapat menghambat, periksa level oli lubrikator tentunya. Dan untuk monthly maintenance atau perawatan bulanan, mengganti atau mengisi oli lubrikator jika kurang atau perlu pergantian baru, periksa limit switch, membersihkan jalur suplai udara. Yearly maintenance atau perawatan tahunan, ganti seal silinder aktuator tentunya, ganti filter udara, servis seluruh katup, baik katup pemroses sinyal, katup pengendali maupun aktuator, dan mengganti jika diperlukan. Tentunya mengganti untuk komponen kompresor itu sendiri yaitu pada beltnya, serta cek dan tes fungsi seluruh jalur suplai udara hingga aktuator. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita lanjut ke eh, rangkaian itu sendiri. Kita coba simulasikan. Dapat kita lihat sebagai berikut. Ya, di mana dengan diameter pipa 5 inci dan tekanan dorong 5 kg untuk menggerakkan dua jalur pipa menggunakan butterfly valve yang atau dikendalikan melalui sistem pneumatik itu sendiri. Ya, dari kompresor tentunya dikompres lalu dialirkan ke tabung udara, penampung udara untuk diteruskan ke regulator dan ke empat katup sinyal. Ini sebagai katup manual jarak dekat dan jarak jauh tentunya untuk masing-masing jalur pipa. Kita coba simulasi, kita tekan yang jarak dekat, maka akan membuka jalur suplai ke katup pemroses sinyal yaitu shuttle valve dan diteruskan ke katup pengendali yaitu katup pengendali untuk diteruskan ke aktuator untuk memerintahkan butterfly agar agar membuka. Dan kita tekan salah satu push button untuk kontrol jarak jarak jauhnya, maka akan memerintahkan juga untuk butterfly valve membuka. Mungkin sekian penjelasan singkat untuk pneumatik butterfly valve. Jika ada lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.